oh berarti saya harus belajar sholat, maka dia akan belajar, dia akan menuju skill. Nah, untuk menunjukkan nilai-nilai tersebut. Nah, setelah skill muncul, dia akan membantu behavior, kebiasaan-kebiasaan baru walaupun paksa. Nah, nanti baru muncul namanya perubahan. Orang tidak mau sholat, belum tentu dia tidak bisa sholat. Nah, bisa jadi dia tidak yakin kenapa dia harus sholat. Kenapa dia tidak yakin? Karena dia tidak paham nilai-nilai dia sebagai seorang Muslim. Kenapa tidak paham? Karena dia tidak memahami identitasnya sebagai seorang Muslim. Ketika pemahaman identitasnya bermasalah, maka yang bermasalah adalah akidahnya. Nah, akidahnya. Begitu pun ada orang tidak mau kontak, bukan berarti dia bisa kontak. Nah, masalahnya dia tidak yakin kenapa saya harus kontak. Nah, orang tidak bisa kontak, dikasih pelatihan kontak, itu jalan. Udah berapa kali saya dari kontak? Jalan nggak? Bosan. Bisa bilang bosan. Bisa jadi kenapa? Karena orang ini tidak yakin kenapa saya harus kontak. Kenapa? Tidak yakin karena dia tidak paham nilai-nilai dia sebagai seorang pengguna dakwah, sebagai seorang Muslim. Kenapa dia tidak paham? Karena dia tidak paham identitasnya. Kenapa dia paham identitasnya? Bisa jadi bermasalah adalah akidahnya. Contoh, materi ABC kan sudah dikasih kan? Dikasih, betul. Paham perbuatan, paham rezeki, paham tentang kematian, paham. Dijelasin bisa, melaporkan bisa, menjelaskan dengan berbagai teorinya bisa. Tapi pertanyaannya, yang bisa diterangkan dan mengerti itu imannya atau tidak? Kalau benar-benar diimani, kenapa ketika dipanggil atasan, dia harap bawahnya? Kenapa? Karena takut dagangannya sepi, dia mundur dakwahnya. Karena takut itu saat pekerjaan, dia berhenti dakwahnya. Kan kita sama. Artinya, mengerti, bisa menjelaskan, belum tentu mengimani. Ya. Kita sudah upgrade spiritual kita. Upgrade spiritual level kita. Dari yang mungkin kita awalnya ingkar, ya, ingkar, dikasih amanah tidak dijalankan, ya, suruh ngontrak, ya. Ini sudah tobat dari level ingkar, sudah mau ngaji, mau masuk jemaah dakwah, tapi pura-pura, jangan sampai pura-pura. Ya. Nantinya pura-pura. Apalagi waktu zaman pandemi kemarin, dunia nyala, orangnya tidur, pura-pura hadir. Rapat gitu kan, oke gitu kan, pura-pura rapat gitu kan, atau alias mau tapi jangan pura-pura, jangan cara malu. Enggak, saya nggak pura-pura, tapi saya tuh ikhlas lillahi ta'ala, tapi zalim apa? Contoh, mau menghalakuti, tapi tidak mutola'ah. Nah, kata guru saya, itu muslim yang ya, mau menghalakuti, tidak mutola'ah, itu muslim yang itu kata saya. Kata guru yang menjaga ini, zalim, gitu kan? Mau apa lagi? Kita jadi seorang contoh, kita jadi seorang ayah, tapi tidak belajar bagaimana seorang ayah yang baik, cara mengajar anak yang baik, ayah yang atau saya nggak zalim, tapi standar halakoh jam 8, datang jam 8, bagus? Bagus. Atau halakohnya rajin, kontaknya rajin, ya. Halakoh tepat waktu, ya. Kontak 1002 kali, ya. Terus kerja jamat bayar tepat waktu. Apalagi sholat 5 waktu di masjid, bagus? Standar. Emang lagi-lagi harus sholat 5 waktu. Standar.
standar, gitu. Jangan standar, gitu. Tapi harus Good. Jadi, halaman jam 8 datang jam 7.45, gitu kan? Besok. Diundang hadiri jam berapa? Jam 1.